Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 120704081. Di sini saya akan melakukan review jurnal sebagai tugas dari mata kuliah kimia material. Berikut merupakan referensi jurnal yang saya gunakan. Berdasarkan jurnal tersebut, saya akan mengambil judul Sintesis dan Karakterisasi Karbon Dot sebagai Antibakteri dan Deteksi Logam Berat. Kesehatan masyarakat merupakan masalah yang sangat penting, di mana bakteri maupun limbah yang mengandung logam berat beredar luas di lingkungan. Karbon dot merupakan jenis nanomaterial berbentuk bola dengan ukuran di bawah 10 nanometer dan termasuk ke dalam material berdimensi 0. Karbon dot mendapatkan perhatian dari para peneliti karena memiliki sifat yang unik. Di antaranya, memiliki sitoksisitas, biokompatibilitas, dan fotostabilitas yang baik, menghasilkan emisi fluoresensi, dan larut dalam air. Nah, sifat dari karbon dot ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, bahan baku yang digunakan, suhu pemanasan, waktu sintesis, pH larutan, apakah karbon dot ini diopan, kemudian fasi-fasi permukaan. Nah, dengan sifat uniknya ini, karbon dot ini sebenarnya banyak sekali diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah aplikasi sebagai sensor logam berat dan juga antibakteri. Pada umumnya, bahan baku yang digunakan untuk mensintesis karbon dot ini adalah buah-buahan, daun-daunan, kacang-kacangan. Intinya, bahan yang dapat digunakan untuk membuat karbon dot haruslah bahan yang mengandung karbon, baik itu organik maupun anorganik. Adapun metode sintesisnya terdiri atas radiasi microwave, sonikasi, pirolisis, elektrokimia, solvatermal, hidrotermal, ablasi laser, dan juga arc discharge. Karbon dot yang berhasil disintesis menunjukkan warna pendaran yang berbeda-beda di bawah penyinaran sinar UV. Karbon dot yang disintesis dari buah sirsak menunjukkan warna pendaran biru keabuan, sedangkan karbon dot dari daun sirih menunjukkan warna pendaran biru kehijauan. Nah, dengan berpendarnya warna ini menunjukkan bahwa karbon dot berhasil disintesis. Berdasarkan pengujian spektrofotometri VIPIS, puncak serapan karbon dot dari buah sirsak terjadi pada panjang gelombang 241 nanometer dan 450 nanometer. Nah, sedangkan puncak serapan karbon dot dari daun sirih terjadi pada panjang gelombang 257 nanometer, 281 nanometer, 287 nanometer, dan juga 320 nanometer. Nah, pada rentang ini tuh terjadi karena akibat adanya transisi elektronik di mana elektron mengalami eksitasi dari tingkat dasar atau HOMO ke tingkat energi yang lebih tinggi atau LUMO. Akan tetapi elektron pada kondisi LUMO tidak stabil sehingga terjadi rekombinasi elektron ke kondisi HOMO dengan mengemisikan cahaya tampak yaitu fluoresensi. Intensitas fluoresensi yang dihasilkan karbon dot dikarakterisasi menggunakan fotoluminescence, di mana pada karbon dot yang dihasilkan dari daun sirih, puncak intensitas terdapat pada panjang gelombang 485 nanometer, yang termasuk ke dalam rentang panjang gelombang warna biru kehijauan. Nah, selain itu, analisis gugus fungsi pada karbon dot dilakukan menggunakan FTIR. Nah, di mana pada karbon dot dari daun sirih kita dapat mengetahui bahwa terdapat gugus fungsi hidroksil atau OH, CO, dan juga C rangkap C. Nah, dengan adanya karakterisasi ini mendukung bahwa karbon dot telah berhasil disintesis sehingga selanjutnya dapat diaplikasikan sebagai antibakteri dan juga sensor ataupun deteksi logam berat. Pengujian antibakteri
mutan, aktivitas antibakteri tertinggi terdapat pada karbon dot dengan berbahan dasar daun sirih sebanyak 1 gram pada saat jam kelima dengan diameter zona hambat sebesar 8,4 mm. Nah, sedangkan pada pengujian terhadap E. coli, aktivitas antibakteri tertinggi terdapat pada jam ke-6 dengan diameter zona hambat sebesar 8,7 mm, di mana karbon dot ini sama-sama berasal dari karbon dot dengan kandungan daun sirih sebanyak 1 gram. Sebagai deteksi logam berat, karbon dot yang berasal dari buah sirsak memiliki peluang sebagai sensor untuk logam-logam besi. Nah, ketika karbon dot berikatan dengan Fe3+, intensitas serapannya menurun yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa atom oksigen pada karbon dot dapat berikatan dengan besi dan membentuk karbon dot kompleks. Nah, pada penelitian berdasarkan literatur yang dilakukan oleh Rahmi dan kawan-kawannya, karbon dot yang disintesis dari madu hanya selektif pada Hg2+. Kemudian karbon dot dari kulit lemon selektif terhadap ion Cr6+, sedangkan karbon dot dari buah pir Asia selektif pada Al3+. Nah, kesimpulan sementara dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selektivitas karbon dot terhadap logam tergantung pada variasi gugus fungsi di permukaannya. Berdasarkan pemaparan yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karbon dot ini memiliki potensi yang cukup besar dalam penggunaannya sebagai aktivitas antibakteri maupun deteksi logam berat. Walaupun sebagai aktivitas antibakteri, karbon dot ini memiliki zona hambat kurang dari 10 mikrometer, akan tetapi karbon dot ini apabila dimodifikasi bisa saja memiliki potensi di mana aktivitas antibakterinya tergolong sangat kuat, sehingga diperlukan lagi penelitian-penelitian untuk meningkatkan aktivitas antibakteri maupun deteksi logam berat. Nah, kemudian jurnal yang direview ini memiliki bahasa yang mudah dipahami, akan tetapi karakterisasi yang dilakukan ini tidaklah lengkap, di mana salah satunya itu adalah tidak melakukan pengukuran terhadap karbon dot yang disintesis, sehingga alangkah baiknya untuk mengukur ukuran karbon dot untuk lebih meyakinkan bahwa karbon dot telah berhasil terbentuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.